Oke, hari ini kita mau bahas satu tempat yang ya semua orang tahu namanya, Tanah Abang. Kelihatannya sih cuma pasar tekstil grosir terbesar se-Asia Tenggara kan? Tapi kalau kita gali lebih dalam, di baliknya itu ada, ya bisa dibilang sebuah kerajaan tak kasat mata. Lengkap dengan hukumnya sendiri, hierarkinya, bahkan para pelindungnya. Yuk kita bedah sama-sama. Ada satu kata yang pas banget buat ngegambarin Tanah Abang, arena. Yeps, sebuah arena. Kenapa? Karena ini bukan cuma soal tawar-menawar harga kain. Ini panggung besar, tempat kekuasaan, nyali, dan nasib ribuan orang. Dipertaruhkan setiap hari. Nah, kalau ini sebuah arena, pasti ada jagoannya kan? Coba dipikirin, kalau Tanah Abang ini kerajaan bisnis yang perputaran uangnya triliunan, siapa dong yang jagain? Siapa yang bikin semuanya tetap aman dan berjalan lancar di tengah-tengah kerasnya Jakarta? Jawabannya, ternyata jauh lebih rumit dari sekedar polisi atau satpam biasa. Oke, untuk ngerti siapa para pelindung ini, kita harus mundur jauh ke belakang. Jauh, sebelum ada satupun kios jualan baju. Ternyata, takdir Tanah Abang itu udah dibentuk lewat perang dan pertanian. Dan sejarah inilah yang jadi cetak biru struktur kekuasaan yang ada sampai sekarang. Coba kita lihat perjalanannya. Awalnya di tahun 1628, ini tuh pangkalan militer pasukan Mataram, makanya namanya Tanah Abang atau Tanah Merah. Terus, lompat ke 1648, ada seorang visioner namanya Poa Bingham, dia sulap lahan ini jadi perkebunan tebu yang subur. Baru deh puncaknya di 1735. Seorang Belanda, Justinus Vink, dapat izin dari VOC buat bikin pasar resmi di sini. Kerennya transformasinya, dari benteng militer jadi kebun tebu, akhirnya jadi pusat dagang. Nah, disinilah ceritanya jadi makin menarik. Begitu uang mulai mengalir deras, ya pasti ada konflik kan? Dan ternyata hukum formal aja nggak cukup buat ngatur semuanya. Di tengah persaingan yang begitu sengit, muncullah kebutuhan akan hukum rimbanya sendiri. Hukum tak tertulis yang ditegakkan bukan sama aparat, tapi sama tokoh-tokoh tertentu. Dan hukum tak tertulis inilah yang dikenal sebagai hukum sang jago. Ini tuh semacam sistem sosial, hierarki kekuasaan informal, yang percaya nggak percaya udah jadi tulang punggung keamanan di Tanah Abang selama ratusan tahun. Yuk kita kenalan sama para pemainnya. Oke, di level paling atas, secara tradisional ada yang namanya jago. Nah ini penting banget nih buat dicatat. Jago itu bukan preman biasa ya, jauh beda. Mereka ini dulunya tokoh masyarakat yang disegani. Pelindung, jago silat, dan keahliannya itu dipakai buat ngebela yang lemah, ngelawan ketidakadilan, apalagi zaman kolonial dulu. Mereka ini punya kode etik. Nah, di tabel ini kita bisa lihat gimana peran itu berevolusi seiring waktu. Dari jago, si pelindung komunitas yang idealis, muncul generasi baru, jagoan. Nah, motivasinya ini udah beda. Bukan lagi murni melindungi, tapi lebih ke nguasain wilayah buat cari untung. Biasanya dari parkir, keamanan, gitu-gitu. Terus di level paling bawah ada becoko. Ini preman-preman kecil yang kerjanya nakut-nakutin. Dan biasanya ya malah ditertibkan sama para jagoan. 3 level inilah yang jadi ekosistem kekuasaan informal di sana. Dan seiring berjalannya waktu tentu aja, wajah-wajah penguasanya ganti-ganti. Tiap zaman punya ikonnya sendiri. Dan kalau kita perhatiin, perubahan dari satu jagoan ke jagoan berikutnya itu bener-bener ngegambarin gimana Jakarta dan Tanah Abang itu sendiri juga ikut berubah. Lihat deh pergeserannya. Dulu di era klasik ada Sabeni, seorang legenda silat. Kekuatannya murni dari keahlian fisiknya. Terus masuk tahun 90-an, muncul nama Bang Ucu. Dia ini yang menyatukan wilayah, menggeser kelompok-kelompok lain buat nguasain lahan ekonomi. Nah, masuk era modern, kita kenal Haji Lulung, yang berhasil mengubah kekuasaan di lapangan itu jadi kekuatan politik formal. Beda banget kan? Perbandingan ini nunjukin evolusinya dengan jelas banget. Sabeni, si jago klasik, basis kekuatannya itu ya silat, kehormatan, dipakainya buat ngelawan penjajah dan ngelindungin warga. Bandingin sama Haji Lulung, jagoan modern, basis kekuatannya dari nguasain parkir dan keamanan, yang kemudian diubah jadi kerajaan bisnis dan kursi di DPRD. Ini pergeseran total, dari kekuatan fisik jadi kekuatan institusional. Sistem ini kan udah berjalan ratusan tahun ya. Perebutan kekuasaan itu selalu soal fisik, soal siapa nguasain wilayah mana. Tapi sekarang muncul penantang baru, penantang yang sama sekali beda. Nggak bisa dilawan pakai otot, nggak bisa diintimidasi, bahkan nggak bisa diajak negosiasi. Coba kita ingat-ingat lagi, selama 300 tahun dari zaman Sabeni sampai Bang Ucu, kekuasaan di Tanah Abang itu direbutnya di jalanan, di gang-gang pasar. Siapa yang paling kuat, siapa yang jaringannya paling solid, ya dialah rajanya.
Tapi masalahnya algoritma itu nggak kenal wilayah. Algoritma nggak peduli siapa yang nguasain blok A atau blok B. Kekuatannya nggak kelihatan, tapi efeknya di dunia nyata, wih, luar biasa dahsyat. Dan ini dia dampaknya. Coba lihat angka ini, 70%. Itu angka penurunan omset yang dilaporkan pedagang. 70%. Ini bukan lagi soal bisnis lagi sepi. Ini udah jadi krisis eksistensi buat ribuan pedagang di sana. Terus, kenapa bisa sampai separah ini? Sebenarnya simple. Pertama, e-commerce itu motong jalur distribusi, jadi harga bisa lebih murah. Kedua, platform kayak TikTok Shop itu bikin belanja jadi hiburan, bukan cuma transaksi. Terus, yang paling penting, pembeli dari luar pulau sekarang nggak perlu capek-capek ke Jakarta. Mereka bisa langsung beli dari importir tangan pertama, cuma lewat HP. Ya jelas, kenyamanan ini susah banget dilawan. Pertanyaan besarnya sekarang, terus gimana? Apa ini akhir dari riwayat Tanah Abang? Kerajaan yang umurnya udah 300 tahun ini sekarang harus berjuang mati-matian. Pilihannya cuma dua, beradaptasi atau ya hilang ditelan dunia digital. Tapi mereka nggak diem aja kok, ada usaha buat melawan balik. Misalnya nih, mereka bikin konsep Little Bangkok biar tempatnya lebih modern dan Instagramable buat anak-anak muda. Ada juga program Go Digital buat ngajarin pedagang jualan online. Bahkan banyak kios sekarang udah jadi kayak studio mini buat live streaming. Mereka coba bertarung di dunianya si penantang. Nah, di sini kita balik lagi ke inti cerita kita. Dampak digital ini ternyata bukan cuma soal pedagang yang sepi. Coba deh kita pikirin rantai efeknya. Pengunjung makin dikit, artinya lahan parkir makin kosong, jasa keamanan makin gak dibutuhin, kuli panggul juga sepi orderan. Padahal 3 hal itu kan pondasi utama yang menopang kekuasaan para jagoan selama ini. Pondasi mereka lagi goyang nih. Jadi, kita sampai di pertanyaan paling krusial. Sejarah Tanah Abang itu kan, ya, sejarah tentang para pelindungnya. Tapi, kalau arenanya sendiri mulai ditinggalkan, kalau para pedagang dan pembelinya udah pindah ke dunia maya, lantas apalagi yang tersisa untuk dilindungi? Pertanyaan inilah yang bakal menentukan masa depan Tanah Abang. Bukan cuma pasarnya, tapi seluruh ekosistem sosial yang udah terbangun ratusan tahun di sana.